kalau saya lihat bahwa ada satu kata pengharapan. Wow. Dan hari ini ketika ibu ini bersaksi, saya bilang wah kok connect sekali hari ini. Tuhan ingin berbicara tentang pengharapan dan saya masuk dan saya kerja terakhir selesai materi ini saya dengan adik saya kami sama-sama kerja, dia bantu dan akhirnya kami juga selesai dan saya bilang sudah kamu istirahat sedikit, siap-siap, kita harus pergi ke persekutuan doa karena saya tahu bahwa Tuhan Yesus ada di sana. Dan mari kita, dan firman Tuhan berkata 2 dan 3 orang berkumpul demi namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Hari ini kita ada 2 dan lebih dari 3. Amin. Bahkan ada anak-anak kecil yang ada di tempat ini. Saya mau pesan kepada orang tua, hari ini kalau engkau bawa anakmu ada di kaki Tuhan dan engkau doakan dia, saya sangat percaya tidak ada kata mungkin, tapi pasti bahwa masa depan mereka satu kali kelak mereka menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua. Amin. Untuk itu saudara, kita akan melihat saudara sebelum kita lihat puji nama Tuhan, hari ini cukup banyak orang dan persekutuan doa ini sangat berkembang sekali. Di layar belakang. Ya, kita mulai dengan headline sudah. Saudara, kita lihat Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat, amin, dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Untuk kita lebih mengerti, saudara, saya pinjam dari terjemahan bahasa Indonesia. Harapan itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam, amin. Harapan itu apa? Seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Saya bisa lihat bahwa harapan itu, coba kita bisa lihat, ini adalah apa? Kapal. Ketika kapal itu dia mau sandar, amin, dia mau sandar, otomatis jangkarnya harus dikasih turun supaya ketika jangkarnya sudah dikasih turun, ada ombak yang begitu memukul dia apapun, dia tidak akan pindah dari tempat itu, amin. Nah, begitupun harapan kita ke hadapan Tuhan, kita harus menembus, kita harus lebih dalam lagi dengan Tuhan. Saudara, akhir-akhir ini saudara ada beberapa saya bertemu dengan hamba Tuhan, saudara, dan nah, saudara kenal siapa orang ini? Muhammad. Saudara, dia adalah orang yang tidak mengenal Kristus. Namanya juga Muhammad, amin. Berarti yang namanya Muhammad berarti orang yang tidak mengenal Tuhan, benci dengan Tuhan. Bahkan tidak begitu banyak orang yang menjadi teroris karena benci sekali dengan Tuhan. Tapi dia, saudara, di dalam beberapa YouTube-nya dia berkata seperti ini, saya punya satu harapan supaya Indonesia ini aman dan tentram. Bagaimana mungkin Indonesia ini aman dan tentram? Rahasianya cuma satu. Mari kita buka Alkitab dan kita perdalam harapan kita kepada Tuhan. Karena di dalam Alkitab mengajarkan bahwa marilah kita saling mengasihi. Tetapi Injil yang sebenarnya mengatakan boleh engkau bunuh orang yang tidak seiman dengan engkau. Amin. Bayangkan saudara, Muhammad ini dia berkata seperti itu. Dia punya harapan supaya kalau bisa Indonesia ini damai dan aman. Amin. Tentu saudara, kita semua yang ada di tempat ini, di persekutuan doa ini, kita punya harapan masing-masing. Amin. Harapan kita itu tentu seperti ini, saudara. Mungkin bukan mic yang itu bisa dimatikan, Bapak. Yang lain bisa dimatikan, dia kalau dimatikan dia tidak restoring. Ya.
Nah, waktu mau main sukses dalam kasih Tuhan, tentu kita punya harapan masing-masing, amin. Seperti saya bilang tadi bahwa setiap harapan kita itu anak kita, lingkungan kita, atau apapun harapan kita, saya percaya bahwa harapan dalam Tuhan semua akan jadi baik, amin. Coba kita lihat apa kata firman Tuhan. Tema khotbah saya hari ini adalah, sama-sama kita baca. Kuat dalam pengharapan. 1, 2, 3. Kuat dalam pengharapan. Kuat di dalam pengharapan, saudara. Coba kita lihat. Nah, kuat di dalam pengharapan, ada beberapa 4 hal yang perlu kita belajar hari ini. Rahasia hidup dalam pengharapan. Yang pertama adalah jangan remehkan dampak dari pengharapan. Jangan remehkan dampak dari pengharapan, saudara. Coba kita lihat ayatnya. Roma 4 ayat 18. Sebab tidak ada dasar untuk berharap. Namun siapa? Abraham berharap juga dan percaya bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunan. Abraham ini, saudara, dia setiap hari dia menanti janji Tuhan, amin. Dia menanti janji Tuhan, dan kita bisa lihat di sini. Ini adalah Abraham yang kita bisa lihat kalau dia sudah punya bereok seperti ini, berarti tipenya seperti apa? Opa dan oma. Dan saudara, kalau opa dan oma seperti ini, mungkin secara ilmu kedokteran, mustahil secara ilmu kedokteran bahwa Sarah akan hamil, punya anak di usia yang tuh tidak akan pernah mungkin, Pak. Ini kan sudah kakek-kakek. Banyak orang tidak, kalau zaman sekarang orang bilang sudah monopause. Bagaimana mungkin? Tidak ada dasar untuk dia berharap. Tetapi saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, Abraham akhirnya, saudara, dia punya anak namanya siapa? Ishak. Dan Ishak ini punya 2 anak lagi, dan lewat 2 anak Ishak ini lahirlah 12 suku bangsa Israel. Dan dari suku dan dari keturunan Abraham ini, semua penemu terbaik di dunia berasal dari mana? Keturunan masuk handphone, termasuk semua penemu ini berasalnya datang daripada si Abraham ini, amin. Lihat, juara Indonesian Idol. Saudara, saya bertemu langsung. Yang satu namanya Sean, yang satu namanya Regina. Regina waktu mau ikut Indonesian Idol, dia sempat 7 kali ikut Indonesian Idol, 7 kali. Awal pertama gagal. Waktu pertama digagal, teman-teman gerejanya dia berkata, sudah Regina, engkau tidak mungkin lagi. 2 kali dia bilang, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali, sampai ke 6 kali. Hujatan bahkan sindiran itu datang juga dari orang-orang gereja, orang-orang teman-temannya. Untuk apa lagi? Kan kalau tidak lewat idol pun kamu sudah bisa nyanyi di kafe, nyanyi di gereja. Tapi Regina bilang, tidak, saya percaya bahwa harapan saya di dalam Tuhan pasti akan terjadi. Ketika polling, saudara, kalau polling WA, biasanya kan orang polling itu kan membeli, biasanya bisa 500, bisa 1000, itu tergantung duit. Nah, otomatis ini kan mayoritas orang nah, orang yang maju itu kan pakai pernak-pernik, dan otomatis ada yang pakai hijab, dan semua zamannya dia tuh saingannya bukan sedikit, amin. Tapi Regina dia bilang begini, penolongku yang setia. Setiap hari saya berlutut dan saya berkata, penolongku yang setia tidak akan pernah gagal. Dia akan membuat saya menjadi kesaksian bahwa memang benar saya berharap kepada Tuhan. Saya mengalami hal yang sama. Pas sampai 5 besar, dia harus keluar. Tetapi apa yang terjadi ketika dia pulang, dia berdoa. Dan ketika mereka pergi, ada satu hak dari juri, adalah hak veto. Dan akhirnya dia jatuh kepada Sean. Dan juara 1-2 adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan Yesus. Amin. Tidak pernah ada, Pak, orang-orang yang duduk di Pak Laru dia bilang saya juara. Pak, saya ragu, Om. Amin. Kalau tiba-tiba lu tembus satu tempat baru dia bilang bebeta gue. Tapi kesaksian mereka, banyak orang mendengar itu. Dan saya bilang dengan Sean, saya percaya kok. Mungkin kalau satu waktu tiba-tiba dia berdiri di sini, dia bersaksi, pasti ketemu semua heran, amin, tentang bagaimana perjalanannya menuju sebuah kemenangan, amin. Saya sangat percaya, saudara, kita semua yang ada di tempat ini. Untuk itu saya mau bilang bahwa
Ada anak-anak kecil, mungkin ada orang tua yang takut akan Tuhan. Mungkin hari ini engkau tanam sebuah kebaikan, dan tiap malam engkau berdoa, engkau punya harapan. Dan satu waktu muncul dari tempat ini ada dokter, ada poluan, ada pengacara, ada misionaris, orang-orang hebat yang akan keluar dari tempat ini. Mereka berkata lewat persekutuan doa Paulus, kami maju dan kami terus maju dan kami memperoleh kemenangan. Ini yang saya bilang, saudara. Untuk itu coba kita lihat yang berikut, saudara. Yang kedua, rahasia hidup dalam pengharapan. Yang kedua apa? Jangan salah berharap. Amin. Kita lihat firman Tuhan. Ibrani berapa? 9. Jadi dalam terjemahan bahasa hari-harinya seperti ini. Yang berikut, saudara. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengendalikan manusia, amin, yang mengendalikan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini dia bilang apa? Terkutuklah. Saya berharap tidak ada di sini kita mendapat kutuk dari Tuhan, amin, di luar sana. Yang berikut, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya dekat dengan ada seorang teman saya. Dia dekat dengan Kapolda dan juga Wakapolda, karena mereka orang Nasdem. Ketika anaknya kita untuk menjadi akpol. Jadi waktu pergi tes, dia duduk dengan Kapolda sama Wakapolda. Orang Nasdem, Pak. Nah, apa yang terjadi? Waktu tes pertama, anaknya itu tinggal 2 orang. Tapi pada akhirnya anaknya tidak lolos. Tes kedua, baru pas kesehatan saya gugur. Waktu dia datang, dia bilang, Bob, tahu. Beta ketemu dan dong ini foto, ini beta makan sama-sama dan dong om. Dan dong sampai bilang, ini cuma siap sah. Maaf kalau di akpol itu kan jadi dia bilang cuma siap saja 3 untuk itu toh. Nah setelah itu dia bilang, wah kan tidak mungkin tidak lolos, amin. Karena apa yang terjadi, ini kan 2 orang ini kan penentu di, Anda tahu sendiri, tidak mungkin. Tetapi saat ngomong beliau bilang Pak mengenai terlambat sudah kau datang padaku. Kan dia menanya terlambat sudah kau datang padaku, karena sudah ada orang yang ada di sana, amin. Seolah kalau orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia menganggap bahwa sedekat dengan 2 orang ini kan gampang saja. Dan untuk apa berdoa ke sana dan kemari, hidup saja dalam kejahatan. Tapi apa yang terjadi beda jauh dengan kesaksian yang tadi, amin. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bilang, Anda sudah melakukan yang benar, tapi Anda masih tidak dibenarkan. Maksudnya apa? Engkau terlalu sombong. Rendahkanlah dirimu. Dan ketika dia berlutut dan menyembah Tuhan, ada pembukaan akil. Anaknya waktu tes, lulus dan hari ini sudah pendidikan. Dia ubah cara pandang. Amin. Untuk itu saya mau bilang, saudara, di Jakarta, saudara kenal dengan Ki Joko Bodo? Kenal Ki Joko Bodo? Ki Joko Bodo ini kan dulu ini kalau dia duduk, waktu saya datang ke Jakarta, saya lihat rumahnya itu, kalau rumahnya masuk seperti ini, itu orang dari jalan umum sampai di sini cari Ki Joko Bodo hanya untuk minta pesugihan, minta kesembuhan. Waktu saya di Jakarta, saya bilang begini, loh, Den, kan kalau Ki Joko Bodo ini kan pakai setan. Nah kan tidak ada istilah setan usir setan. Saya bilang begini, coba kalau diusir penyakit di si A, contoh begini, si A itu mungkin setan yang racuni si A itu pangkatnya 1 balok. Yang ada di Joko Bodo setan itu pangkatnya 1 bintang. Berarti kan yang 1 balok dia 1 bintang, otomatis dia datang ke sini. Jadi dia bilang, kamu pindah ke sini, pindah ke sini. 1 kali waktu dia akan sakit berat. Kalau beda orang yang doakan orang sakit dalam nama Yesus kan selesai. Tapi kalau orang seperti ini, yang kedua, dukun-dukun dong, ini kan dong punya strategi. Kadang-kadang dong ada suatu tempat, dong sengaja bikin sakit orang banyak-banyak, baru dong sendiri pura-pura menjadi orang yang paling hebat untuk menyembuhkan, padahal akal bulusnya mereka. Ini terjadi, Pak. Saya tantang dan ketika saya pulang, saya bilang, kau yakin? Dan hari ini lihat, hari ini siapa yang orang gendong, saya lihat. Nah,
Karena dia celakalah orang yang mengandalkan dan hari ini sudah publik sampai ini ada orang muat dia. Ini lihat videonya berapa menit. Ini jangan sekali-kali dulu dia kan bilang orang hebat. Karena mengandalkan kekuatan sendiri akhirnya lihat jalan naik tangga susah bisa lagi aman. Kenapa? Dulunya kan orang memuji dia, wah dia hebat, dia luar biasa. Tetapi hebat luar biasa itu karena apa? Karena kekuatan sendiri. Makanya naik kali-kali seperti ini. Amin. Enggak, tunjuk kebodoh namanya juga jual bodoh, tapi orang semua datang dan bilang wah dia orang pintar. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya berhadapan dengan ada di Sumba Barat Raya mengaku akhirnya dia bertobat. Ini semua orang ini datang dan orang lewat saya punya rumah. Berani ngomong semua orang mau lewat di rumah ngomong saja takut. Loh, saya bilang oh begitu. Itu hari saya ingin bertemu dengan siapa tidak om. Karena saya dekat dengan Tuni Daud, jadi saya banyak dengar kesaksian om. Jadi kalau model-model kalau saya tanya aja begitu saya akan pada takut mana sih kalau pergi bilang marah kurang. Bilang begini bapak, semua. Nah kan mohon maaf di kampung Solo itu ada orang jual obat umum. Tapi yang jual sendiri kurus kerempeng. Bagaimana mungkin saya percaya, amin? Bapak bilang bapak orang hebat, ada begitu banyak. Kenapa tidak bikin pesugihan ke bapak kaya, bangun rumah tingkat, dulu dan cetek, saya adong semua itu. Itu anak saja itu jalan begini, yang satu sudah kawin cere. Bagaimana mungkin orang percaya? Saya tidak akan pernah percaya. Oleh malam potong pulang, Pak Neris namanya Mr. Kelly, saya kasih nama Mr. Kelly. Berdoa begini, jauh lampu putus, beta datang, tiba-tiba dia datang di depan, dia ada ular begini di depan dalam roh, dalam lebih langsung dia lari terbit, jangan menjadi air dan mati. Langgar berapa hari kemudian dia terguling di rumah, dia datang minta doa, akhirnya buka doa di rumah Tuhan. Amin. Nah kan saya bisa modal kalau kekuatan saya pun tidak akan berani kalau saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Karena ketika saya diutus ke Sumba, saya percaya bahwa pengharapan saya hanya pada Tuhan. Amin. Lihat. Ayat 7 dia bilang saya imani semua ini terjadi dalam hidup kita. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengenal Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Haleluya. Coba ini ganti dengan nama kita. Bobby akan seperti pohon. 1, 2, 3. Saya minta Bapak yang baju biru coba baca yang pertama. Ganti ia dengan nama Bapak dengan keras. Haleluya. Ya. Bisa. Ayo, yang ada yang ini coba. Ya. Oh ya, yang udah lihat mana? Ayo. Wih, ini. Ya, bagian sana. Ayo, ibu yang sana. Ayo, ya. Petri akan seperti pohon Haleluya. di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bobby akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin. Makanya Pak, dari zaman ke zaman saya selalu imani firman Tuhan ini. Makanya kalau saya kemana-mana saya berusaha supaya saya agak sedikit tampil agak sedikit fresh. Amin. Supaya ya ini kan orang tanam di tepi aliran air. Beberapa waktu yang lalu saya sempat khotbah beberapa waktu lalu ternyata ada keluarga punya saudara yang mungkin hobi juga olahraga. Mungkin kakak ya gini. Saat kami berbincang-bincang, mohon maaf saya baru tahu kalau beliau ini kan orang seberang. Dia cerita lalu saya bilang begini, ibu tahu kenapa dulu orang tua dan keluarga tidak setuju? Karena mereka tidak mau menyerahkan Anda kepada neraka. Amin. Saya harus tegas. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Tapi konsekuensi dari pilihan yang Anda tidak bisa menentukan. Amin. Karena mana? Dulu kan potong dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan tiba-tiba hanya karena si John. Lalu kemarin juga ada yang pemuda gereja. Potong bicara-bicara. Lalu beta sudah dibilang, kakak itu agak banyak pemuda gereja Nina masuk Islam hanya karena si Nuni. Beta bilang kakak gereja di mana? Banyak pemuda. Kakak besok masuk kembali, besok masuk Islam. Oh begitu. Loh, kan kakak ini kan dulu kan setia sekali di gereja di persekutuan luas setia sekali. Tapi kita juga heran. Ya kan semua keselamatan kita bisa om. Soalnya ada nabi yang bilang begini, akulah jalan kebenaran hidup. Contoh beta bilang begini, kakak ada orang kita jadi ramping jadi otot, tapi di rumah dia hanya makan tidur, jadi ramping jadi otot tidak akan jadi. Begitupun dengan kakak, soalnya akan bisa kakak masuk surga karena sudah bisa. Kakak lihat,
Ada di ayat tuh. Ada di ayat Al-Quran. Pulang dan bacain. Ya kan pulang kan suka baca-baca. Kalau orang Kristen yang masuk kepada orang Islam itu, orang bilang dia terkutuk. Orang Islam bilang harus dirajam dan dia tuh api neraka. Al-Imran ayat apa? Berapa di ayat nomor 7 itu? Dulu pulang baca. Soalnya kau lihat saja itu kau baca sekarang. Wih, kata betul juga. Setelah saya lihat saudara, karena dulu pacarnya itu juga cantik sekali Pak. Saya juga heran apa yang terjadi karena dekat yang tidak kuat, dekat noni yang ini, noninya mulai langsung masuk, selesai. Amin. Untuk saya bilang bahwa mari ketemu saudara, ada dua hal yang ketemu. Apa kau mau mengendalikan? Nah tiba-tiba orang yang mengenalkan kekuatan Tuhan itu seperti hal-hal yang kecil saja. Amin. Apa sih wujudnya? Kau setiap hari bangun tidur, apakah kau harus lihat handphone atau kau menyembah Tuhan di pagi-pagi hari? Amin. Yang kedua, sudah wujud orang yang mengenalkan kekuatan Tuhan itu buahnya itu nyata. Amin. Dia punya tindakan, dia punya hidup, dia punya sapaannya itu orang tahu bahwa ini adalah anak Tuhan. Amin. Tapi kalau orang persekutuan doang, lewat sebegini-begini, ini kan bagaimana orangnya loh? Itu kan jemaatnya ini. Nah tiba-tiba kau lihat tiba terus dugaan kau terus jalan sebegini-begini, kan bagaimana? Nah ciri-ciri orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan itu banyak hal. Amin. Hidupnya harus bernampak dan berbuat. Saudara, ini kesaksian nyata saudara, kesaksian Ibu Yeti. Ini korban gempa di tahun 2009. Ini ruko 3 lantainya tiba-tiba runtuh pas gempa. Mau masuk seperti ini, dong cari kunci sudah dapat, tiba-tiba suaminya di sebelah kanan, anaknya di sebelah kiri. Tiba-tiba gempa turun datang, anaknya dengan suaminya mati di depan matanya sendiri. Tiba-tiba dia tertimpa runtuhan. Lalu dia paman teringat, aduh ternyata di keponakan dia belum ada. Waktu dia pergi, dia pas lewat begini ada tukang becak yang lewat. Yeti, dia cuma, galing di sini. Begitu galing dong hela dia keluar. Ini dia hela dia keluar. Darah itu mengalir. Dan dia bilang, suster tolong saya, apa yang terjadi? Suster bilang tidak ada darah seperti ini. Tiba-tiba datanglah gembala, donor darah cuma bisa bertahan 1 hari. Setelah itu harus terbang ke Singapura. Nah ini kan harus bayar uang cash, ini dalam keadaan begitu seperti apa. Tetapi dia bilang begini, Tuhan, kalau engkau Allah yang setia, tolong saya, kalau engkau sembuhkan saya akan menjadi pelayan. Dia tidak berharap kepada siapa, tapi hari dalam keadaan itu terus berlutut. Dan tiba-tiba temannya di Singapura, dia punya bos beruang dan dipinjam uang di transit, dia jemput dia dari mana? Dari Singapura sampai ke rumah sakit. Setelah itu saudara, dan semua tubuhnya diselamatkan, cuma tangan sebelah kirinya itu harus dipotong. Setelah dipotong, dia harus harus bayar 4 miliar. Tapi setelah mau bayar 4 miliar, dia bilang begini, Dok, tolong kami, ceritakan begini, sudah karena kamu korban gempa, kami kasih kamu diskon 2 miliar, kamu cuma bayar 2 miliar. Loh, diskon cuma 2 miliar, saya tidak bisa mampu bayar. Tapi Yeti tetap berlutut, dan dia bilang begini, Tuhan, pengharapanku cuma pada Tuhan. Manusia tidak mungkin menolong saya, tapi engkau penolong yang setia, yang tidak pernah meninggalkan saya. Tiba-tiba dia bilang, Tuhan gerakan, coba cek. Semua pendeta, semua orang-orang berkumpul dan buka rekening atas nama dia. Dan ketika dicek, uangnya tepat 2 miliar untuk tebus dia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan hari ini saudara, dia menjadi orang pincang yang dipakai Tuhan untuk bersaksi kemana-mana. Dia bilang kalau kamu bersaksi ke orang-orang puntung, dia bilang iya enak saja kalau kamu sempurna, tetapi dengan puntungnya dia bersaksi dari satu tempat ke satu tempat, dan lewat dia banyak keluarga diselamatkan. Amin. Saudara, bahkan saudara pernah lihat di Alkitab, sejarah pernah mencatat saudara, ada 3 pria yang harusnya sudah divonis mati. Amin. Tetapi dalam keadaan kematiannya juga saudara, mereka tetap berharap kepada Tuhan. Coba kita lihat ini adalah Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, Daniel sejarah ini adalah Daniel yang gondrong ini saudara. Daniel secara pribadi juga dong tahu Daniel ini dekat dengan raja. Amin. Dan cuma butuh waktu untuk membengkok seperti ini, maka mereka lolos. Dan Daniel punya iman juga sudah mulai goyang, dan dia bilang begini, oke. Tetapi dia bilang apa? Akan aku berseru kepada Tuhan dalam kondisi seperti ini. Lihat.
Kau bisa lihat, cuma berapa menit. Semua orang harus diinstruksi untuk menyembah patung ini. Amin. Ini dalam keadaan kalau sudah menjamah pasti dibunuh mati. Amin. Tetapi 3 orang ini dia bilang tidak. Apapun yang terjadi, dalam kondisi apapun, Tuhan Yesus kami tetap berharap. Amin. Amin. Jangan Pak seperti wanita yang tadi. Raja sampai ancam. Ini kan ribuan orang, saudara. Aku tidak bisa. Aku tidak mau menyembah patung ini. Amin. Dia tuh mau berharap kepada yang lain. Istilahnya bahasa hari-hari seperti itu. Kue raja, pangku kaki. Dia bilang ini beta raja nih Pak. Sampai raja bilang utus kepada bulan sekarang. Kue trompet. Kadang-kadang ada ujian yang datang dalam hidup kita. Kadang-kadang ada hal-hal yang melihat ini ribuan orang membungkuk, Om. Tapi lihat ada 3 orang, Sadrak, Mesat, dan Abednego tidak membungkuk, Pak. Raja marah sande, marah. Sepenuh hati kami mengikuti. Masihkah ada pujian seperti ini di hati kita atau tidak? Amin. Ada yang masih ada atau tidak? Yang Tuhan mau, saudara. Daniel sampai dia panggil Daniel. Itu kawan Roni, kenapa? Daniel your friends not bow to me. I assure you, sire, they will serve you faithfully all their lives, as I will them. But they will only worship God. Ini raja nabi turun tangan. Raja kalau sudah turun tangan dong hela kan dong. Ini kalau sudah hela begini ini mau bikin keramat. Kadang-kadang kotong di dalam kehidupan kotong mungkin saja anak sakit. Kadang-kadang kotong di krisis keuangan atau mungkin masalah-masalah yang kotong hadapi ini banyak sekali. Tetapi apakah pertanyaannya detik-detik Tuhan mau jawab doa kita, Tuhan masih uji, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam setiap hidup kita. Apakah kotong mau tidak menyembah dan terus berharap kepada Tuhan? Ini api kan? Siapa yang sudah takut api? Menit lagi. Raja sendiri ambil api. Lihat. Dalam keadaan seperti itu terus menyembah kepada Tuhan. Mereka terus berharap, Tuhan selamatkan aku. Tuhan selamatkan aku. Tuhan lepaskan saya dari setiap persoalan saya. Amin. Api menyala lagi. Tapi firman Tuhan tadi dia bilang apa? Mereka terbakar atau tidak? Mereka terbakar atau tidak? Yakinkanlah dirimu bahwa pengharapanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Yakinkan dirimu hari ini. Apa yang menjadi persoalan papa mama, yakinkanlah dirimu bahwa saya pasti bebas. Amin. Yakinkan dirimu. Api saya akan pernah makan karena apa? Tuhan bilang apa? Tak sehelai rambut potong jatuh. Tuhan izinkan. Amin. Lewat saudara. Yang ketiga, jangan pasif dalam pengharapan. Ada orang Kristen yang bilang begini, pokoknya beta ikut Tuhan mengalir sah. Mengalir. Coba kita lihat, perhatikan Pak. Ini ada saya taruh, ada 4 ini. Kalau tidak ada tangan atau ya kaki yang melangkah untuk bakar ini, ketiga ini menyala tidak? Tidak menyala. Nah kan ada orang yang bilang begini, ya kita berdoa sah. Yang penting kita berdoa sah, pasti yakin dan percaya Tuhan akan buka jalan. Amin. Betul Pak. Tetapi contoh saya mau bilang seperti ini. Kalau persekutuan doa di tempat ini, sebelum saya datang ke tempat ini, tentu di rumah saya juga berlatih. Amin. Berlatih, berkhotbah, pokoknya dari satu tempat ke satu tempat. Dari satu tempat saya menjalin hubungan baik. Saya berkhotbah, saya menjalin hubungan baik. Muncullah saya di satu tempat menjalin hubungan baik. Akhirnya saya sampai di tempat ini. Amin. Saya melakukannya. Begitupun kita semua di ketua persekutuan doa di tempat ini. Dia tidak tinggal
tinggal diam, tetapi dia juga melangkah untuk berkunjung dari satu tempat ke satu tempat, dan dia bilang di sini ada persekutuan doa. Amin. Nah, kadang-kadang kotong cuma berdoa, tetapi kadang-kadang banyak orang sedang bekerja. Amin. Berdoa betul, tapi ada tindakan. Saya bilang dengan teman saya, dia ini kan cita-citanya, dia berharap kalau bisa dia punya oto. Saya bilang gitu, betul, harapan itu betul. Tapi kan kalau satu waktu berharap untuk kalau beta dapat kerja, beta beli oto, betul. Tetapi waktu tes pertama sebelum lolos, saya tanya, kamu ini punya kelebihan apa? Kakak saya ini suka bikin kue, enaknya seperti ini. Bikin nasi seperti ini. Apa salahnya? Coba sebelum tunggu pegawai negeri dan lain-lain, coba ambil kereta dan bikin masakan mungkin capcay ala non sapa begitu. Panjang di sana dan tiba-tiba orang lewat, 3 orang lewat, 4 orang lewat, 5 orang lewat, makan, tiba-tiba dia tahuan, woi, bisa beli oto, amin. Nah, kadang-kadang kau juga berdoa. Di sana misalkan Tuhan buka jalan, kau percaya. Tapi kau harus aktif, amin. Ada teman ini yang jodoh agak jauh, kita lihat orangnya cantik sekali. Kita bilang kakak juga, kita lihat cantik, tapi kan sekali-sekali mandir, ya rawat diri, amin. Ya mohon maaf, kalau agak sedikit besar, ya otomatis kan nanti orang bilang, wih sampai orang pikir tante-tante lain, ya otomatis ya usaha toh kakak supaya kau bisa agak ramping, menarik. Tiba-tiba Joko lewat, aduh itu sampah tuh, salah dulu, amin. Akhirnya kan jodoh datang lebih cepat, amin. Tapi kalau tidak tiap hari makan, tidur, mandi, misalnya mandi, akhirnya kan orang lihat, aduh Pak, ini masih muda kan seperti ini, apalagi kalau nikah dan beta, sama ada anak lagi, sama motor saya, tidak, amin. Nah ini kan kau harus jangan pasif, tapi harus aktif, amin. Kau harus lakukan sesuatu. Makanya kan kadang kalau saya lihat, kalau beriman betul berat, tetapi kau harus lakukan sesuatu. Saya saudara di rumah, saya juga seorang usaha, dan saya kan bangun pagi itu harus urus rumah. Saya dengan adik, kan kami di rumah itu cuma 4 orang. Putri saya 2 orang, adik dan itu. Jadi kita bagi. Pagi-pagi kalau beta punya tugas ya bagian bawah. Kadang-kadang habis olahraga, ya kan di atas. Ya habis itu urus pagi, urus kerja. Setelah itu kalau ada pelayan mulai bikin materi apa segala macam, dan setelah Bapak ada tugas kampus, saya harus kerja, dan semuanya berjalan seperti biasa-biasanya, amin. Semuanya berjalan dengan enak-enak. Kalau pelayanan satu tempat, ya puji Tuhan rekeningnya selalu ada dana. Karena apa? Saya juga tidak pasif, tapi aktif untuk melakukan segala sesuatu, amin. Amin. Itu. Jadi kalau kotong tunggu, kalau umpama tetangga kotong di sana, dia sudah pernah dengar firman Tuhan, ya sekali-sekali lah kotong jenguk dia. Mungkin kalau dia hobi makan jeruk, ya umpan sa dengan jeruk 2 buah, masuk omong-omong gigi, wih di sini kan ada persekutuan doa, itu kalau pujian penyembahan, masalahnya lari terbirit-birit, amin, amin. Itu di situ kan Bapana, loh kita bilang begini, kenapa ada Bapana? Kalau kau panas keringat keluar, tandanya kau masih sehat. Tapi kalau orang keringat keluar, itu tanda sudah, amin, amin. Untuk itu kau harus aktif, amin, dalam segala sesuatu. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau mulut lembu yang sedang mengiring lembu yang Allah perhati. Kan lihat ayat berikutnya. Aku tidak, atau tidakkah yang dimaksud ya untuk kita hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam harapan, harus kerja dan berharap. Nah, dan harus mengirim dalam apa? Pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Amin. Saya sangat percaya Pak, kalau umpama kita punya teman di suatu tempat, waktu saya pergi, dia promosi. Wah, dulunya kan saya lihat mereka tuh keluarga yang tidak berhasil sama sekali. Tapi ketika saya berjumpa dengan mereka di Denpasar, dia bilang, Bob, saya di rumah mereka, dan dia bilang, pikir ada rumah. Istilah, lantas kalian sekarang usaha apa, Bob? Kami itu punya usaha catering dan rumah makan kecil. Kamu tahu kenapa Bob laris? Setiap hari kami pakai minyak urapan, kami doakan, amin. Karena kami orang-orang yang berharap kepada Tuhan, makanya kami doakan setiap pagi-pagi setiap usaha kami. Awalnya datang 1 orang, sampai
dua orang makanannya bawa busuk, tapi suami saya dia bilang, sayang, walaupun busuk, ya tidak buang, kita makan dan kita bagi orang-orang susah. Selama kurang lebih berapa 3 bulan sampai modalnya sampai mau habis dan istrinya mau putus asa. Pak, besok kita mau masak seperti apa? Ini terakhir Pak modal kita. Pas hari terakhir sudah tiba-tiba kepala dinas sudah makan di sana dan promosi ke bupati sebentar, bupati promosi ke gubernur, dan tiba-tiba dipesanlah catering yang sangat banyak dan tiba-tiba apa yang terjadi? Oh, ini modal dari mana? Ibu kami bayar langsung lunas dan akhirnya dari situ mereka semakin hari semakin diberkati. Karena apa? Mereka bekerja dan juga berharap kepada Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, dan saya bertemu dengan orang-orang seperti ini, menginspirasi saya untuk melakukan banyak hal. Coba kita lihat saudara, Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Orang ini dia bilang apa? Tuhan, waktu airnya bergoncang, kan sudah ada orang yang bawa, tetapi si lumpuh ini ada di sana dengan satu harapan. Sudah 38 tahun sudah capek jadi orang lumpuh. Amin. Beta punya harapan satu waktu dan akhirnya harapan itu Tuhan Yesus datang. Tuhan mau apa? Saya mau berjalan. Tuhan bilang apa? Bangunlah dan berjalanlah. Amin. Tuhan bilang bangun dan berjalanlah. Amin. Amin. Ada tindakan, maka jadi di jalan saja. Kalau Tuhan bilang bangunlah dan berjalannya, dia cuma duduk, dia bisa berjalan tidak? Tidak akan bisa berjalan karena dia tetap menjadi orang yang lumpuh. Nggak tahu. Nona yang ini namanya mungkin ada kenal Nona. Dia adalah seorang pelayan Tuhan yang ada di Kota Kupang ini, namanya Heni Nubatunis, dan yang ini mungkin Heni Anas. Heni Anas ini kan punya tiap kali mereka pelayanan kemana-mana, dan Heni Nubatunis ini dulu dia selalu bawa helm sama mantel. Orang bilang begini, dia berharap satu waktu dia punya motor. Orang bilang, weh kerja di mana? Ada orang hamba Tuhan yang memang dilengkapi Tuhan dan dipakai Tuhan full time. Itu bagian dari pekerjaan. Amin. Dia melayani satu tempat ke satu tempat. Ada olokan ejekan datang tiap hari bawa helm dan bawa mantel. Anda tahu pas hari Valentine Day, pas hari persekutuan doa hari Selasa, tiba-tiba ada sebuah mobil Honda parkir di depan mereka dan kasih turun motor dan bilang kami cari yang namanya Heni Nubatunis. Motor ini kami serahkan setelah tanda tangan dan mereka pergi. Bukan cuma sampai di situ. Harapannya ketika dia melayani dan dia punya harapan satu waktu dia punya rumah, dan apa yang terjadi ketika bagi harta Gonogiri setelah sampai di nama Om Dong Garis, sakit hati tidak? Ini kan beta anak kamu Pak. Secara tidak lagi gugat secara hukum dia bilang. Kalau orang-orang tuntut, orang ingin bantu dia, tapi dia bilang begini. Jalan Tuhan tentu yang terbaik. Harapanku masih sama, bukan kepada nama lain, bukan kepada Joko, bukan kepada Simon, tetapi kepada Yesus Kristus Tuhan yang saya percaya, yang telah menyembuhkan saya kanker stadium 3 saya, dan sampai hari ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ada sebuah ibu bidan kasih tanah dan rumah itu dibangun. Mereka berharap ada kendaraan, tiba-tiba orang kasih kendaraan dan banyak hal. Ya, banyak orang bersaksi dan melihat dia, dan mereka bilang memang benar, orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan tidak pernah Tuhan meninggalkan mereka. Amin. 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 Buktinya kalau kita duduk di tempat ini, tentu kita semua pernah merasakan kasih Tuhan. Amin. Hari ini apa yang menjadi harapan saudara lagi, saudara? Saya percaya semua akan jadi baik. Dan ada sahabat saudara, kita lihat dia melakukan apa yang Tuhan mau. Tinggal beberapa tepung, Alkitab bilang amin. Tapi dia belum bikin dulu untuk siapa? Akhirnya dia bikin ke sana. Dia ikut. Tuhan omong apa dia ikut. Apa yang terjadi akhirnya? Dan sahabat tetap punya harapan yang kuat dalam Tuhan. Akhirnya dalam musim kelaparan apapun, dia tetap menjadi orang yang dikenyangkan Tuhan. Amin. Nah, yang keempat, yang terakhir, berhasil hidup dalam pengharapan. Sama-sama kita baca yang keempat. Jangan berhenti berharap. 1, 2, 3. Jangan berhenti berharap. Amin. Saudara yang kasih dan kasih Tuhan, ada sebuah cerita
saya waktu saya baca berita ini kisah nyata, ada seorang dokter namanya Dokter Max. Dokter ini adalah dokter yang tidak takut akan Tuhan dan tidak percaya atas doa dan pengharapan. Suatu kali dia mendapat pengharapan di Amerika itu di sebuah kota kecil, dan dia bilang, saya harus terbang ke kota itu 2 hari supaya saya bisa refreshing. Waktu dia terbang hari pertama, itu kan kabut begitu besar, dan akhirnya pilot bilang, kita tidak bisa mendarat, kita tidak bisa mendarat, kita harus mendarat darurat di pangkalan kecil ini. Setelah mereka mendarat, saudara, dia bilang, saya harus pakai mobil rental untuk pergi. Setelah mereka pergi, jarak pandangnya cuma 1 meter, tidak bisa. Dokter Alex bilang, kita harus berhenti di perkampungan kecil ini. Setelah mereka berhenti di sana, mereka datang, dia bilang, Ibu, boleh kami menginap di rumah Ibu? Oh, boleh masuk. Ini setelah berapa menit duduk bincang-bincang, ini ada minuman yang hangat, ini kue hangat, silakan dinikmati. Setelah itu si ibu bilang, mohon maaf, jam doa saya sudah ini. Setelah dia pergi ke sana, dia menghadap sebuah kotak di sana dan dia berdoa. Dokter lihat, ini ada apa di sana? Tiba-tiba nangis. Lalu ini siapa? Anak saya ini menderita kanker. Dan ketika saya datang ke rumah sakit terdekat, mereka bilang harus pergi ke kota, bertemu dengan ada seorang dokter namanya Dokter Max. Dan saya berdoa dan saya berharap bisa bertemu dengan Dokter Max. Tetapi susah ketika saya pergi, biaya sudah habis, tidak sekonyong-konyong yang bertemu. Hari itu Dokter Max menangis dan dipeluk. Sayalah Dokter Max. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan bisa menghentikan apa saja demi menjawab setiap keluhan kita. Amin. Saya melihat ada begitu banyak orang, saudara, ketika divonis dokter akhir-akhir ini ada begitu banyak orang Muslim yang saya layani dan mereka menerima Yesus. Dan ketika mereka menerima Yesus, mereka mengatakan, selama ini kami hidup dalam katakan tidak ada damai sejahtera. Tetapi ketika kami mulai sholat, kami memanggil nama Isa Al-Masih. Kami memanggil Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Hari ini damai sejahtera itu terus mengalir dalam setiap hidup kami. Amin. Yang keempat, yang terakhir, lihat firman. Baca sama-sama Ibrani 10 ayat 23. 1, 2, 3. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan dan pengharapan kita, sebab Ia Yesus yang menjanjikan setia. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan, sebab Ia yang menjanjikan setia. Kesaksian ibu tadi bahwa dia percaya bahwa pengharapannya kepada Tuhan setia. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendengar sebuah kesaksian, ada seorang Muslim yang ketika menerima Yesus sebagai Tuhan, semua perusahaannya, semua orang-orang yang bekerja sama cut, dan akhirnya dia mengalami satu masalah yang sangat besar dalam usaha. Dia bilang, kok seperti inilah ketika mengikuti Yesus. Apa yang terjadi, saudara? Pas dia mulai melayani, menginjil kemana-mana, dia sudah punya 4 anak, tapi tiba-tiba istrinya harus hamil. Dan ketika istrinya hamil, anak begitu melahirkan, yang keluar anaknya itu orang bilang kayak sangat normal, mental lagi, temperamental lagi. Mereka secara pribadi, kalau bisa kasih salah Tuhan, kenapa kami terima Yesus, akibatnya seperti ini. Tapi mereka istrinya dilemari, Pak, kita terus berharap kepada Isa Al-Masih. Apa yang terjadi? Mereka terus berharap dan berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Ada orang yang datang hamba Tuhan, jika engkau rawat anak ini baik-baik, anak ini tidak akan pernah mempermalukan kalian, tapi anak ini akan menjadi kesaksian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Siapa anak ini, saudara? Apa Anda kenal? Ini terakhir, saudara. Siapa yang kenal dia? Gracia. Amin. Lagunya kita sering nyanyikan. Dia adalah Gracia. Adik, ini saya. Semua kita nyanyi lagu ini. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan
dalam setiap hidupnya. Tapi Gracia berkata, aku tetap percaya bahwa Tuhan saya minta adik-adik kecil coba kesini sayang, kesini. Anda bisa lihat dia buta, Pak, buta total. Tapi Tuhan bisa pakai dia menjadi alat yang sangat luar biasa, amin. Apalagi untuk semua yang ada di tempat ini, untuk semua ujian sempurna, amin. Saya minta kita semua bangkit berdiri dan kita nyanyi lagu ini. Haleluya. Haleluya. Bapa. Haleluya. Haleluya. Setelah 2 menit ayo kita nyanyi dengan iman sekarang. Berikan kemuliaan bagi Raja kita. Di nama Tuhan, saya senang saudara ada adik-adik di sini. Memang mungkin mereka belum mengerti 100%. Tapi satu hal, ketika saya dari kabupaten ke kabupaten, saya teringat dengan masa kecil saya. Mama selalu bilang, "Nak, engkau harus takut akan Tuhan. Dan kalau Tuhan bisa memakai saya menjadi orang yang awalnya tidak pernah diperhitungkan, tapi hari ini bisa diperhitungkan karena apa? Karena Tuhan. Anak-anak yang sama berdiri di tempat ini punya hak yang sama, punya hak yang sama, dan saya percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saya percaya mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya minta adik-adik kita tunduk dan kita MC maju ke depan. MC, Ibu, mari Ibu. Ada beberapa hal. Yang pertama, rahasia hidup dalam pengharapan. Kesimpulannya, saudara, dalam kondisi apapun tetap hidup di dalam pengharapan. Pengharapan adalah seperti jangkar yang membuat hidup kita kuat dan menang. Rahasia hidup dalam pengharapan, jangan remehkan dampak dari
pengharapan. Yang kedua, jangan salah berharap. Harus berharap kepada Tuhan apapun kondisinya. Jangan pasif dalam pengharapan. Ayo cari persekutuan doa, terus berkembang di dalam hal rohani sehingga Tuhan memberkati apapun menjadi pergumulan kita. Yang keempat, jangan berhenti berharap, karena saya tahu pasti orang-orang yang berharap pada Tuhan akan memperoleh apa yang dijanjikan. Kita angkat satu pujian. I'll sing in